Makanya bisa jadi kita terima telepon dari pihak pinjaman online yang menyatakan bahwa kita punya hutang besar yang belum dibayar. Padahal kita tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apa-apa. Tiba-tiba kita jadi punya hutang pinjaman online gara-gara data kita disalahgunakan pelaku. Halo Sobat Prima Plasindo. Berita bocornya 279 juta data warga Indonesia yang dicurigai diambil dari data BPJS kemarin sangat menghebohkan sekali. Ini bukan kali pertama sebenarnya terjadi. Sebelumnya, data pengguna Tokopedia dan Bukalapak juga sempat dihack dan diperjualbelikan di forum hacker. Data-data pribadi seperti email, nama lengkap, nomor ponsel, alamat, tanggal lahir, hingga jenis kelamin jadi terekspos dan berpotensi disalahgunakan. Disalahgunakannya seperti apa sih? Dan apa resikonya kalau data pribadi kita sampai terekspos dan bisa diperjualbelikan seperti itu? Kita akan bahas bersama dalam video kali ini, maka sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita-berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Kebocoran data BPJS yang terjadi kemarin ini skalanya jauh berbeda sekali dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Tahun 2019 kemarin, data pengguna Bukalapak diretas dan 13 juta akun penggunanya bocor. Lalu disusul Tokopedia juga dengan data 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pedagangnya dilaporkan bocor karena ada upaya peretasan. Itu angka yang tidak bisa dibilang kecil dan sempat menghebohkan saat itu terjadi. Tapi yang bocor kali ini adalah data 279 juta penduduk Indonesia, masif, merata, tidak tanggung-tanggung. Yang bocor meliputi data nama lengkap, NIK, email, nomor HP, domisili, tanggal lahir, hingga nomor NPWP. Gila ini. Per 2021 ini saja, jumlah penduduk Indonesia adalah 271 juta orang. Sedangkan yang bocor 279 juta. Ini berarti data penduduk yang sudah meninggal pun digasak, disikat sama peretasnya. Memang sekarang kasusnya masih dalam penyelidikan oleh pemerintah supaya tahu bagaimana data selengkap ini bisa bocor. Nah, sekarang daripada tunjuk-menunjuk menyalahkan pihak-pihak yang terkait, ada baiknya kita bersiap mengantisipasi resiko data pribadi yang terlanjur bocor ini. Apa saja bahaya kebocoran data ini? Paling tidak ada 4 bahaya yang bisa kita coba antisipasi. Telemarketing. Sudah jelas dan Anda pasti sudah terpikir bahaya ini. Sebelum kasus ini saja, sudah banyak pihak yang melakukan jual beli data untuk digunakan dalam telemarketing. Jadi jangan heran kalau setelah ini Anda ditelepon dan ditawarkan jasa, layanan, atau produk tertentu yang kelihatannya cocok dengan Anda. Dan jangan heran juga kalau si penelepon bisa menyebutkan nama lengkap dan data pribadi Anda, walaupun sebelumnya Anda belum pernah melakukan kontak dengan bisnis telemarketing tersebut. Memang menyebalkan kalau hal ini terjadi. Karena telepon kita jadi tiba-tiba banjir dengan SMS dan penelpon telemarketing. Penipuan phishing atau scamming. Pakar keamanan digital dari vaksin.com Alphonse Tanujaya sudah mengingatkan bahayanya scam dan phishing. Apa sebenarnya aktivitas scam dan phishing ini? Scam adalah tindakan penipuan yang berupaya meyakinkan korbannya, biasanya dengan iming-iming hadiah atau bahkan ancaman. Anda pasti sudah pernah juga ditelepon dan diberitahu telah memenangkan hadiah utama entah dari mana. Tapi supaya hadiahnya bisa cair, harus dibayar dulu pajak hadiahnya ke rekening yang diberikan si penipu. Ini adalah salah satu metode scam yang sering dipakai. Atau ada juga metode lain yang menggunakan teknik ancaman. Mengatakan bahwa anak atau saudara atau teman atau siapalah yang dekat dengan kita sedang kecelakaan atau ditangkap polisi. Jadi harus segera bayar uang tebusan supaya bisa segera diselamatkan. Dengan data korban yang begitu lengkap, para penipu ini bisa membangun cerita bohong yang solid dan hampir bisa dipercaya. Mungkin dengan menyebutkan alamat tinggal kita atau data pribadi kita yang lain, sehingga kita jadi mudah termakan. Harus hati-hati sekali kalau sampai kita menerima telepon-telepon seperti ini. Belum lagi ada yang menggunakan phishing, yaitu teknik penipuan yang memancing pengguna memberikan data-data yang lebih sensitif lagi. Bisa jadi mereka akan menelpon dan mengarahkan kita untuk mengakses situs Tokopedia atau Bukalapak palsu yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Nah,
Data yang bocor tadi bisa digunakan para penipu ini untuk membuat profil akun palsu di situs yang mereka sudah buat. Sehingga kita merasa yakin bahwa kita lagi mengakses situs Tokopedia atau Bukalapak yang asli. Sehingga timbullah celah untuk bisa mencuri data pribadi kita jauh lebih dalam lagi. Lebih dari sekedar tidak nyaman, scam dan phishing ini lebih berbahaya dari sekedar ditelepon ditawari barang oleh telemarketing. Jadi jelas kita perlu lebih berhati-hati. Pembobolan akun pribadi. Data pribadi kita yang bocor bisa digunakan juga untuk membobol akun media sosial atau layanan aplikasi lainnya. Lebih parah lagi, kalau yang dibobol adalah akun layanan pembayaran digital seperti GoPay atau OVO yang sudah sangat lazim kita pakai sehari-hari. Kalau sampai ini terjadi, saldo GoPay atau OVO kita, waduh, pasti langsung digasak habis. Bagaimana caranya? Pakar keamanan cyber dari Sysrek, Pratama Persada, menyatakan bahwa sebenarnya modusnya cukup sederhana dan mudah dilakukan, yaitu dengan login menggunakan nomor telepon atau email kita yang dimiliki si penipu dan meminta kode OTP atau one time password yang bisa digunakan untuk mereset password utama kita dan mengambil alih akun. Kemudian, biasanya si pelaku akan menelpon korban mengaku seolah-olah dari pihak Tokopedia atau GoPay atau OVO atau platform lainnya dan mengonfirmasi dulu data yang dia punya ke kita dengan menanyakan nama lengkap, alamat, atau data pribadi kita. Setelah cocok, si pelaku akan meminta kode OTP yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau email pribadi kita. Nah, kalau kita sampai serahkan kode OTP ini, habislah akun kita, pasti akan langsung disikat ludes. Cara ini sering berhasil untuk mengambil alih akun GoPay para korban. Cukup dengan mengetahui nomor seluler yang terdaftar, kata Pratama. Nah, biasanya si pelaku akan berbicara dengan terburu-buru dan memaksa korbannya untuk cepat-cepat melihat kode OTP yang dikirim dan menyebutkannya, supaya si korban tidak ada waktu untuk mengecek kode apa yang dia terima dan diminta oleh si pelaku. Makanya penting sekali untuk tetap tenang kalau menerima telepon seperti ini. Walaupun si pelaku mengaku perwakilan dari salah satu platform akun digital kita, jangan terburu-buru. Perhatikan dan pelajari setiap pesan yang dikirim dan masuk ke dalam handphone atau email kita sebelum memberikannya kepada orang lain. Apalagi orang yang tidak dikenal. Penting juga untuk mengganti kata sandi atau password akun kita secara berkala. Dan jangan gunakan tanggal lahir Anda sebagai password. Bahaya sekali. Ingat bahwa salah satu data pribadi yang bocor mencakup tempat tanggal lahir kita. Akan sangat-sangat mudah sekali dibobol kalau kita gunakan tanggal lahir sebagai password. Diburu pinjaman online. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi daripada yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena dengan menggunakan modus ini, para pelaku bisa membuat kita berhutang besar pada banyak pinjaman online. Dengan bermodalkan data NIK atau nomor induk kependudukan dan juga NPWP yang bocor, para pelaku kejahatan ini bisa menggunakannya untuk mendaftar pada banyak pinjaman online yang tidak terlalu baik sistem pengecekannya dan biasanya tidak terdaftar di OJK. Setelah disetujui, si pelaku ini akan langsung mengajukan pinjaman sebesar-besarnya dan kabur. Dan tebak, siapa yang akhirnya akan dikejar-kejar oleh pihak pinjaman online? Ya, orang yang datanya digunakan si pelaku untuk mendaftar dan bisa jadi orang itu adalah kita. Makanya bisa jadi kita terima telepon dari pihak pinjaman online yang menyatakan bahwa kita punya hutang besar yang belum dibayar. Padahal kita tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apa-apa. Tiba-tiba kita jadi punya hutang pinjaman online gara-gara data kita disalahgunakan pelaku. Memang menggeramkan sekali kalau sampai ini kejadian pada kita. Kita hanya bisa berdoa agar ini tidak terjadi dengan kita masing-masing. Sementara itu, pemerintah dan OJK juga sudah memeriksa dan memperketat pengaturan tentang pinjaman online ini agar para pelaku tidak bebas menyalahgunakan data masyarakat yang mereka miliki.
Itu tadi adalah beberapa bahaya yang kita perlu antisipasi pasca bocornya data BPJS ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada salah satu dari kita ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Prima Pasindo? Apalagi bahaya menurut Anda kita perlu antisipasi? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan like jika Anda menyukai video ini serta bagikan ke teman, saudara, atau rekan bisnis Anda. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan lagi informasi inspiratif dan berita-berita terhangat seputar bisnis plastik.